kembali dalam cinta kasih Tuhan Yesus. Shalom. Haleluya. Merupakan hari yang begitu luar biasa kalau saat ini Tuhan kembali mempersekutukan kita ada di tempat ini untuk bersama-sama mengingat apa yang Tuhan sudah perbuat 2000 tahun yang lalu, dan itu merupakan tolak ukur dari kehidupan kita semuanya, dari kematian, kebinasaan menjadi kehidupan yang kekal, dari kutuk menjadi berkat, dari ketidakadanya harapan menjadi harapan yang penuh di dalam Tuhan. Oleh sebab itu biarlah hari ini kita bersama-sama menaikkan syukur kita untuk apa yang Tuhan sudah perbuat di dalam hidup kita, karena tanpa pengorbanan setiap kita sia-sia dari kehidupan yang kita terima. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Betapa agung dan mulia perbuatan-Mu Tuhan. Engkau Bapa yang begitu luar biasa mengasihi kami. Engkau rela memberikan putra-Mu yang tunggal mati di kayu salib supaya kami yang hina ini, yang tidak berdaya, yang terkutuk, yang mati oleh karena dosa dan pelanggaran kami, memperoleh jaminan hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan itu merupakan satu anugerah yang luar biasa yang kami terima dari Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus buat pengorbanan-Mu yang begitu luar biasa. Engkau rela menanggalkan segala kemuliaan-Mu, Engkau turun ke dunia menjadi seorang hamba manusia supaya Engkau dekat dengan kami umat-Mu. Bahkan Engkau rela mati bagi setiap kami. Semoga ada kata-kata lain selain ucapan syukur buat segala karya-Mu yang begitu luar biasa bagi kami. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Engkau luar biasa bagi kami. Kemudian untuk kita semua berdoa. Hallelujah.
anugerah pujian. Ketika kita mengingat apa yang Tuhan sudah perbuat dalam hidup kita, gak ada alasan untuk kita tidak mengucap syukur. Gak ada alasan untuk hidup kita pertahankan untuk kenyamanan diri kita, karena Dia sudah perbuat semuanya bagi kita. Dia berikan hidupnya bagi kita, bahkan Dia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Betapa sungguh luar biasa pengorbanan-Mu bagi kami. Terima kasih.
Tuhan, Kau sudah menjangkau kami dari tempat yang tinggi, dan Kau melepaskan kami dari musuh, sehingga mengubahkan kehidupan kami, melayakan kami, menjadikan kami anak-anak Allah yang diberkati, yang dikasihi, yang dicintai, yang dinaungi, dilindungi. Terima kasih buat kesetiaan-Mu pada kami. Sekarang kami mau merenungkan Tuhan kebaikan-Mu. Kami mau dengar firman Tuhan, kami mau belajar firman Tuhan. Kami mau benar-benar mengerti kebenaran ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami merayakan hari Jumat Agung, di mana Yesus totalitas memberi diri untuk kami. Terima kasih Bapak, kami siap untuk belajar kebenaran firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Kita boleh mengenang kembali bagaimana perbuatan Yesus yang ajaib untuk kita semua. Kita akan bersama-sama belajar di dalam firman Tuhan. Kita buka dalam Matius 26 ayat 17 sampai 35. Kita akan baca bergantian. Saya ayat ganjil, Bapak Ibu Saudara ayat yang genap, demikian sampai selesai. Nanti setelah kita baca firman Tuhan ini, kita akan lihat pemutaran filmnya. Saya akan dikupas ya, supaya benar-benar nancap di dalam pikiran kita dan kita boleh mengerti benar-benar akan kebenaran ini ya. Puji Tuhan. Ayo kita baca di dalam Matius 26 ayat 17 sampai 35. Judulnya, perikopnya, Yesus makan Paskah dengan murid-muridnya. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" 18. Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Dan ketika mereka sedang makan, Ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan Aku." Ia menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan Aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan Aku." Yudas yang hendak menyerahkan Dia itu menjawab, katanya, "Bukan aku ya Rabi." Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." 26. Sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa-Ku." 30. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena Aku. Sebab ada tertulis, Aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai." Petrus menjawabnya, "Biarpun mereka semua tergoncang imannya karena Engkau,
Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Kita lanjut ya, langsung ayat 36 di Taman Getsemani. Saya dulu ya. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Kita baca bersama-sama 2, 3. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Sudah selesai, mari kita pulang. Puji Tuhan, saudaraku. Murid-murid Yesus saat itu sedang berada dalam krisis dari perjalanan hidup mereka. Setidaknya itulah yang kita baca dari narasi Injil Matius ya, yang kita baca pada pasal yang tadi. Sang guru menunjukkan tanda-tanda dan perjalanannya, mission tripnya yang terakhir di dunia untuk menuju kepada penyaliban, kematian serta kebangkitannya. Tradisi zaman dahulu itu satu hal yang biasa. Momen itu seharusnya menjadi momen yang bersahaja, di mana umat Israel mengingat kebesaran Tuhan yang membebaskan mereka dari perbudakan. Sayangnya pada saat itu terjadi ironi. Kristus menyampaikan bahwa ada seorang murid yang akan menyerahkan dia. Dari antara para murid yang sudah sangat dekat dengan sang guru, ternyata ada juga yang tega mengkhianatinya. Kita tahu siapa pengkhianat itu. Bendahara itu adalah orang yang paling dipercaya. Benar nggak? Kalau orangnya nggak jujur, kalau orangnya nggak baik, kalau orangnya meragukan, nggak akan dipercaya sebagai bendahara. Yudas dipercaya sebagai bendahara. Dan kita tahu pernyataan Yesus sungguh menimbulkan kesedihan, karena sampai si Yudas bilang, bukan aku ya Rabbi. Sebetulnya kita tahu juga bahwa keputusan Yudas sama sekali bukan penyebab penderitaan Kristus, bukan. Penderitaan itu adalah kehendak Allah bagi anaknya. Tapi tindakan Yudas adalah pilihan yang ia ambil, seperti yang dulu kita pernah bahas, free will dari Yudas sendiri. Ya, tetapi pilihan ini ya mendatangkan celaka. Kristus juga memberikan pernyataan yang mengejutkan, yang mengatakan bahwa kematiannya, penderitaannya itu akan menggoncangkan mereka dan mereka akan tercerai-berai. Meskipun Tuhan Yesus mengatakan itu bukan yang terakhir, karena Ia akan bangkit.
menjadi jalan keselamatan. Seperti kita tahu, Petrus merespon dengan cepat. Aku tidak akan sekali-sekali mengkhianati Tuhan Yesus. Tapi Yesus juga tahu, Petrus, sebelum kau kongkos dan menyangkal aku 3 kali. Petrus tuh gak mengerti, masa sih? Kayaknya tuh gak mungkin ya. Gak lah. Yudas demikian juga, rasanya gak mungkin, bukan aku. Ya. Dari Petrus dan Yudas kita belajar bahwa keteguhan dalam mengikut Kristus seharusnya terjadi tanpa memandang situasi. Iman teruji justru pada saat kita menghadapi krisis kehidupan. Masa-masa krisis yang kita alami justru menjadi momen di mana ketaatan dan komitmen kita kepada Tuhan itu diuji. Pada titik itulah kualitas sesungguhnya dari diri kita akan terlihat. Dan di Taman Getsemani adalah saksi bagi kesedihan hati Yesus yang begitu mendalam. Sebagai manusia sejati, 100% manusia, Yesus mengalami kesedihan karena Ia tahu waktunya akan tiba. Dan Dia harus melewati jalan salib itu. Penderitaan, penghinaan, kesakitan, kematian, itulah yang sedang menanti Dia dalam beberapa jam ke depan. Dalam keadaan seperti itu, Dia membutuhkan dukungan. Dukungan dari siapa? Murid-murid yang dikasihinya untuk menemani Dia berdoa di Taman Getsemani. Namun itu tidak didapatnya. Dukungan itu tidak didapati dari murid-murid yang dikasihinya. Justru yang didapatinya ialah mereka tertidur. Kita saksikan saja filmnya dan kita lebih mantap menancap dalam kita. Sekarang tibalah hari raya roti tidak beragi yang disebut Paskah. Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes untuk pergi mempersiapkan perjamuan Paskah. Aku ingin sekali makan makanan Paskah ini bersama kalian sebelum aku menderita. Percayalah, aku tidak akan makan ini lagi sampai arti perjamuan ini digenapi dalam kerajaan Allah. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah kami, Raja semesta alam, yang memberkati pokok anggur. Ambillah ini dan bagikan di antara kamu. Aku berkata padamu, aku tak akan minum lagi anggur ini sampai kerajaan Allah datang. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah kami, Raja semesta alam, yang memberikan roti dari hasil bumi. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Jadikan ini peringatan akan aku. Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku, yang ditumpahkan bagimu. Tapi lihat, tangan orang yang menyerahkan aku ada bersamaku di meja ini. Dan sesungguhnya anak manusia harus mati seperti yang ditentukan Allah, tapi celakalah orang yang menyerahkannya. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Mana mungkin? Siapa pengkhianat itu, Tuhan?
dan aku menentukan kerajaan bagimu. Sama seperti Bapakku menentukannya bagiku. Kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaan. Dan kamu akan duduk di tahta menghakimi 12 suku Israel. Jadi pengkhianat itu tidak ada. Simon, Simon, dengar. Iblis ingin menyaring kalian untuk memisahkan yang baik dari yang buruk bagai gandum dari sekam. Tapi aku telah berdoa agar imanmu jangan gugur. Jika engkau sudah insaf, kuatkan saudara-saudaramu. Junjungan, aku siap untuk dipenjara bersamamu dan mati bersamamu. Dengarlah Petrus, ayam tidak akan berkokok hari ini sebelum kamu menyangkal aku 3 kali. Waktu kuutus tanpa membawa apa-apa, kamu kekurangan? Tidak kekurangan. Tapi sekarang yang punya dompet atau kantong harus membawanya. Yang tak punya pedang harus menjual jubah dan membelinya. Ada tertulis, ia akan digolongkan dengan orang durhaka. Dan yang tertulis tentang aku sedang digenapi. Lihat, ini ada pedang junjungan. Itu cukup. Mahkamah Agama bersidang, mencari jalan untuk menangkap Isa. Lalu iblis memasuki Yudas, yang disebut Iskariot, seorang dari antara ke-12 murid. Ia pergi kepada imam-imam kepala untuk menyerahkan Isa. Isa meninggalkan Yerusalem dan pergi ke Bukit Zaitun untuk berdoa. Berdoalah agar jangan jatuh dalam pencobaan. Yudas menjual Isa demi 30 keping perak. Isa mengetahui bahwa saat kematiannya bagi dosa-dosa manusia sudah dekat. Lalu ia berdoa. Dan peluhnya bagai titik-titik darah bertetesan ke tanah. Mengapa tidur? Bangunlah. Berdoalah agar jangan terkena pencobaan. Yudas. Apakah dengan ciuman kau serahkan anak manusia? Junjungan, boleh kami serang dengan pedang? Ayo, tangkap dia. Sudahlah. Mukjizat. Penjahatkah aku hingga kamu datang dengan pedang dan pentungan? Tiap hari aku di bait Allah, kamu tidak menangkap. Tapi inilah saatnya kamu bertindak. Kuasa gelap menguasaimu.
Tangkap dia. Jagalah dia. Para prajurit membawanya ke halaman dan mengolok-olok dia sebagai raja Bani Israel. Inilah juga Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Saudara dikasih Tuhan, saya tidak putar bagaimana sampai Yesus disalib, dan itu nanti ada yang tidak kuat melihatnya ya. Tapi nanti kita akan kupas di dalam kata-kata saja. Ada lagi yang kita perlu tahu bahwa ketika para imam kepala, ahli-ahli Taurat, tua-tua Yahudi, dan orang banyak mengatakan bahwa Yesus mengaku dia sebagai anak Allah, dan karena itu ya harus dihukum mati, takutlah Pilatus. Dia kemudian mendekati Yesus dan menanyakan. Yohanes 9, 10 dan 11. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat di dalam Alkitabnya masing-masing yang bawa ya, supaya nanti akan diputar lagi film itu. Kita akan baca lewat HP kita, lewat Alkitab kita di dalam Yohanes 19 ayat 10 dan 11. Saya bacakan. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah kau mau bicara dengan aku? Tidakkah kau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau?" Yesus menjawab, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya." Pilatus ingin membebaskan Yesus. Dia bilang, "Aku punya kuasa. Kuasa untuk menyalibkan dan kuasa untuk membebaskan engkau." Tapi Yesus berkata, "Bukan. Bukan kamu yang berkuasa atas aku, tetapi Allah yang berkuasa atas hidupnya. Semuanya itu adalah atas rencana Allah, bukan dari Pilatus, bukan dari orang banyak, bukan dari semua orang." Dan Yesus juga menjelaskan kepada Pilatus, "Kamu jangan takut, bukan kamu yang paling berdosa dalam hal ini." Nanti kalau kita baca sendiri ya, ada yang lebih berdosa, pantas lebih besar dosanya, yaitu Yudas. Dan juga kalau boleh menunjuk secara pribadi, jamaah itu para imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan tua Yahudi yang menjerat dan menangkap dia untuk dihukum mati karena mereka adalah penghasut. Itu yang lebih besar dosanya, bukan Pilatus. Haleluya. Sebelum kita lanjut, kita lihat sendiri, kita lihat film ini. Coba kita lihat film ini.
ketawa ya, kita bayangkan kondisi Yesus saat itu. Dia tidak membela dirinya sama sekali, padahal sebagai Allah dia punya kuasa atas manusia yang menganiayanya saat itu. Tapi semua yang dideritanya dia jalani dengan hati yang rela, sebab dia begitu mengasihi kita semua. Saudara terkasih, mari kita dengarkan apa yang saya akan bacakan ini. Pada umur 33 tahun, Tuhan Yesus mendapat hukuman mati. Dengarkan baik-baik, simak baik-baik. Pada saat itu, penyaliban adalah kematian yang paling kejam. Hanya penjahat-penjahat besar yang menerima hukuman seperti itu. Dan tidak seperti penjahat lainnya, tangan dan kaki Yesus dipakukan ke salib. Saudara tahu ukuran setiap paku antara 6 sampai 8 inci. Besar sekali. Paku itu didorong masuk ke dalam pergelangan tangannya, bukan di telapak tangan seperti yang sering digambarkan. Ada otot dalam pergelangan tangan yang memanjang sampai ke bahu. Dan tentara Romawi tahu, jika paku didorong ke dalam pergelangan tangan, maka otot itu akan rusak dan pecah. Itulah yang memaksa Yesus untuk menggunakan punggungnya untuk menopang diri sehingga ia bisa bernapas. Kedua kakinya dipakukan bersama. Yesus dipaksa untuk menopang dirinya di atas sebuah paku, menembus kakinya masuk tertusuk ke dalam kayu salib. Tentu saja Yesus tidak dapat menopang dirinya dengan kakinya karena kesakitan. Jadi dia dipaksa untuk mengelok-elokkan punggung dan kakinya hanya untuk bisa bernafas. Bayangkan perjuangan, sakit, penderitaan dan keteguhan hatinya. Yesus menahan kenyataan ini lebih dari 3 jam, ya, lebih dari 3 jam. Bisakah kita membayangkan penderitaan yang ia alami? Dan beberapa menit sebelum Yesus mati, darah itu berhenti keluar, dan dari tubuhnya mulai mengeluarkan air melalui luka-lukanya. Dari gambar yang sering kita lihat, kita melihat luka-luka di tangan dan kaki, luka cambuk di punggungnya. Tapi apakah kita pernah menyadari luka yang ada di dalam tubuh Yesus? Sebuah palu mendorong paku-paku besar menerobos pergelangan tangannya. Kedua kakinya dipaku dengan sebuah paku yang besar. Dan sebuah paku yang besar dipakukan melalui lengannya. Kemudian tentara Romawi menusuk punggungnya dengan tombak. Lambungnya juga menjunjung. Yesus dicambuk dan dipukuli. Dicambuk begitu kejam sehingga daging-dagingnya terlepas dari tubuhnya. Pemukulan yang ia alami begitu menakutkan. Wajahnya robek dan janggutnya lepas dari wajahnya. Mahkota duri tertusuk dalam kepalanya. Sebagian besar manusia tidak akan dapat menahan siksaan sekejam ini. Darahnya pun habis. Kini hanya air yang mengalir dari luka-lukanya. Tubuh manusia dewasa berisi 3,5 liter darah. 3,5 liter darah habis keluar dari tubuhnya. Ada 3 paku besar ditusuk ke tubuhnya, sebuah mahkota duri di kepalanya. Tentara Romawi menikam dada Yesus juga dengan tombak.
Sebelum itu Yesus mengalami penghinaan, olokan, ejekan sepanjang 2 kilometer, menopang salibnya sambil menerima tamparan dan lemparan batu dari orang-orang yang menyaksikannya. Berat bagian atas salib lebih kurang 30 kilogram, di mana tangan Yesus dipakukan. Yesus harus mengalami ini untuk membuka pintu surga, sehingga kita bisa memiliki hubungan dengan Tuhan, sehingga dosa-dosa kita dihapuskan semuanya, tak bersisa. Yesus Kristus mati untuk kita. Dia mati untuk kita semua. Tidak ada kata terlambat saat ini. Ketika kita sudah menyadari akan kesadaran kebenaran ini, membuat kita tidak menyia-nyiakan hidup kita dan kasih karunia yang Tuhan berikan. Jadi sekarang saudara yang dikasih Tuhan, saya tidak perpanjang, tapi kita harus tahu apa yang harus kita lakukan setelah kita tahu kebenaran ini. Jangan kita menyalibkan Yesus untuk yang kedua kalinya. Kalau Tuhan tidak mau melakukannya, kita tidak mau mendukung seperti murid-muridnya, kita tertidur, kita lengah. Kalau Yesus tidak melakukannya, tetap melakukan untuk murid-murid dan untuk kita semua apa yang terjadi pada kita. Ya, baiklah, kita akan melihat sekarang dalam firman Tuhan. Yohanes 13 ayat 34. Apa perintah Yesus buat kita? Apa pesan Yesus untuk kita saat ini? Ya, jangan main-main dengan kehidupan kita. Mari saya ingatkan, kita harus fokus pada kekekalan. Tidak ada yang abadi di dunia ini. Semuanya sia-sia. Kita harus perhatikan apa kerinduan Tuhan untuk kita. Kita baca bersama-sama Yohanes 13 ayat 34. 2, 3. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Yang pertama, kita harus saling mengasihi. Jangan mempersoalkan hal yang kecil-kecil. Ya, ingatlah pengorbanan Yesus di kayu salib. Jangan untuk ego kita. Kita tidak mengasihi. Sudah 3 kali, sudah cukup tidak. Tuhan terus memberi kesempatan kita untuk datang pada Tuhan. Karena Allah itu bukan memiliki kasih, tetapi Allah itu kasih. Allah itu kasih. Jadi kita harus tetap menjadi seperti Yesus, saling mengasihi. 1 ya, 2. Kedua, 1 Korintus 15 ayat 58. 1 Korintus 15 ayat 58. 2, 3. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Ingat ya, yang kedua, jangan loyo. Keep on fire. Semangat melayani Tuhan. Berdiri teguh, jangan goyah, giat terus dalam pelayanan. Sebab kita tahu apa yang kita lakukan kalau kita bersekutu dengan Tuhan tidak akan pernah sia-sia jerih payah kita. Ketiga, ini pesan saya, Ibrani 12 ayat 1. Ibrani 12 ayat 1. 2, 3. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi
merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Hadiah ketiga adalah menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dilepaskan satu-satu. Lepas supaya kita bisa jalan, supaya kita bisa lari. Jangan terikat terus dengan dosa dan perbuatan-perbuatan yang merintangi. Kita harus ikut lomba yang diwajibkan, wajib, lomba yang wajib bagi kita. Ya, ikut Tuhan terus. Ya, kita akan baca ayat yang terakhir lalu kita akan nyanyikan pujian ini bersama-sama. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Saya undang semuanya bangkit berdiri bersama-sama. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Lalu kita akan nyanyikan satu pujian ini bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercela. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bukan dengan barang mahal kau menangkan dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak
syukur untuk ibadah Jumat Agung pada malam hari ini. Nanti akan saya tutup. Kami mengucap syukur Tuhan buat satu kesempatan bagi setiap kami. Kami berterima kasih buat pengorbanan Tuhan. Siapakah kami di hadapan Tuhan sehingga kami memperoleh kasih kemurahan-Mu untuk kami beroleh hidup. Seharusnya kami yang dihukum, seharusnya kami yang menerima ganjaran, tetapi Engkau rela menerima menggantikan kami di atas kayu salib. Segala sakit penyakit Engkaulah yang menanggungnya. Segala kutuk yang harusnya kami terima, Tuhanlah yang tanggung di atas kayu salib. Kami mengucap syukur buat pengorbanan Tuhan. Biarlah setiap kami ini tidak melaluinya dengan rutinitas belaka, tetapi kami melalui setiap hari bersama Tuhan untuk menjadi garam dan terang di tengah kehidupan, sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan lewat kehidupan kami. Dan Tuhan, biarlah nama-Mu dipermuliakan karena Engkau yang layak. Hanya Engkau yang layak terima pujian. Segala hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Hanya Engkaulah kekuatan kami. Sungguh Tuhan, kami tidak mampu menjalani hari demi hari tanpa Tuhan. Kekuatan kami hanya dari Tuhan. Kemampuan kami hanya dari Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa, biarlah setiap kami boleh menaruh harapan kami hanya kepada Tuhan. Kami boleh tetap bersyukur kepada Tuhan untuk setiap napas yang kami tarik hari lepas hari Tuhan. Engkau memberkati setiap kami yang ada di tempat ini Tuhan. Kami yang telah melangkahkan kaki ke tempat ini Tuhan, Engkau tahu bahwa setiap kami punya kerinduan untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami percaya Engkaulah yang memperhitungkan. Begitupun hamba-hamba-Mu yang sudah ambil bagian dalam melayani Tuhan. Tuhan juga yang memperhitungkan jerih lelah mereka Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, sungguh kami mengucap syukur. Terima kasih buat setiap pengorbanan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah berkat surga. Kiranya berkat dari Allah Bapa di surga, di dalamnya Tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Allah Roh Kudus, kiranya memberkati, menyertai, melindungi mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya katakan